Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Umat Allah yang terkasih, merayakan dua Rasul Agung, Santo Petrus dan Santo Paulus, menyadarkan kita kembali bahwa gereja ada, berkembang, bertumbuh, dan berbuah sungguh-sungguh karena penyelenggaraan ilahi. Dalam aneka tantangan dari luar dan kesulitan dari dalam, Roh Kudus selalu membimbing dan menyelamatkan gereja. Dalam bacaan pertama tadi, Rasul Petrus yang dipenjara, secara ajaib malaikat menampakkan diri kepadanya, dan secara ajaib pula ia bisa keluar dari penjara. Rasul Paulus tadi memberi kesaksian bahwa bagaikan seorang yang berolahraga, dia bertanding dengan sangat baik, dan mahkotanya adalah kemuliaan. Dalam pertandingan, orang suka kalau banyak penonton dan disorak-sorai dengan tepuk tangan yang meriah.
Tetapi pertandingan Paulus rasa-rasanya tidak berdasarkan banyaknya penonton dan tidak berdasarkan tepuk tangan manusia. Pertandingan Paulus rasa-rasanya hanya berdasarkan penyelenggaraan ilahi, mengandalkan Allah. Entah ada yang menonton atau tidak ada yang bertepuk tangan, dia mewartakan Injil dan dapat menyelesaikan pertandingannya dengan sangat baik. Dan mahkotanya adalah kemuliaan Allah. Kita sadar, pertama gereja adalah penyelenggaraan Allah. Tetapi yang kedua, kita sadar dengan merayakan Santo Petrus dan Paulus, kita ada dalam satu kesatuan dalam gereja berkat para rasul. Dan dalam kesatuan itu kita semua punya aneka ragam karisma untuk mengembangkan gereja. Petrus diberi karisma untuk membangun gereja dari dalam, dan lewat Petruslah gereja disebut berdasarkan, didirikan atas dasar para rasul. Dan dalam kesatuan itu sikap gereja, sifat gereja satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dengan meskipun begitu, gereja tetap menghargai aneka karisma. Paulus yang diberi karunia, karisma untuk mewartakan Injil keluar kepada segala bangsa. Berkat Paulus, Injil gereja menyebar ke seluruh dunia, tetapi tetap punya kesatuan dengan Petrus sebagai paus pertama diakui oleh gereja Katolik. Umat Allah yang terkasih, mari kita tetap menjaga kesatuan dengan Bapa Suci sebagai pengganti Rasul Petrus. Juga kita masing-masing diberi karisma untuk mengembangkan gereja supaya kasih karunia Allah semakin nyata. Dan kalau kita mengembangkan gereja sesuai dengan status kita, jabatan kita masing-masing, mari kita bertanding dengan baik. Seperti Paulus, tidak berdasarkan penonton, tidak berdasarkan tepuk tangan, tetapi berdasarkan penyelenggaraan Allah, kuasa Allah. Meskipun aneka tantangan dan kesulitan datang, tetapi dalam sejarah gereja selalu diimani bahwa gereja ini adalah penyelenggaraan Allah didasarkan atas para rasul. Mari kita Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertata kuatkan iman kami.